Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan seminar hasil daripada disertasi yang telah saya buat sebelumnya. Terima kasih sebelumnya yang tidak terhingga saya aturkan kepada pembimbing dan juga co-promotor, baik promotor maupun co-promotor saya, yaitu Prof. Dr. Anusirman Muin dan juga Pak Dr. Yulijen yang telah banyak membimbing, mengarahkan sehingga alhamdulillahirrahmanirrahim disertasi saya dapat saya selesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan disertasi saya dengan judul Determinan Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Pembiayaan. Adapun nama saya adalah Budi Srega dengan nomor induk mahasiswa 206637 0006 yang saat ini berkuliah pada program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia YAI. Pada bagian 1, disertasi yaitu bercerita tentang latar belakang masalah penelitian. Yang menjadi latar belakang penelitian disertasi saya adalah adanya dampak yang besar yang mempengaruhi perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Salah satu yang paling terpukul dalam aspek penyaluran kredit atau yang dialami oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, saya sebagai peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang determinan keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan pembiayaan atau perusahaan multifinance. Studi empiris pada perusahaan pembiayaan yang ada di Medan, Aceh, dan Pekanbaru. Adapun rumusan masa penelitian disertasi saya ada 9 hal atau 9 aspek yang ingin dikaji. Yang pertama adalah berkaitan tentang apakah terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap keterlibatan karyawan perusahaan pembiayaan yang ada di Medan, Aceh, dan Pekanbaru. 2. Apakah terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap keterlibatan karyawan perusahaan pembiayaan yang ada di Medan, Aceh, dan Pekanbaru. Ketiga, apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap keterlibatan karyawan. Disertasi saya memiliki tujuan penelitian. Terdapat 9 tujuan penelitian yang ingin diungkap atau dikaji dalam disertasi saya. Yang mana ke-9 tujuan tersebut adalah ingin membuktikan atau juga ingin menguji, ingin menemukan jawaban daripada ke-9 rumusan masalah penelitian. Kemudian pada aspek manfaat penelitian, ada 2 aspek manfaat penelitian yang ingin dihasilkan dari penelitian disertasi saya. Yang pertama adalah berkaitan kepada manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang. Kemudian pada manfaat yang kedua berkaitan kepada manfaat praktek atau praktis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan pembiayaan dalam rangka memperkuat daya saing yang dapat memajukan perusahaan sebagai salah satu penggerak kemajuan ekonomi di Indonesia. Berikut kita akan beranjak kepada bagian bab 2 atau berkaitan kepada literatur review. Dalam literatur review atau bab 2 ini ada 4 hal yang ingin dikaji atau 4 hal yang menjadi dasar teoritik atau berdasarkan konsep daripada disertasi saya. Yang pertama adalah berkaitan kepada budaya organisasi atau menjadi X1-nya, yang mana definisi dari budaya organisasi adalah
sistem makna bersama terhadap nilai-nilai primer yang dianut bersama dan dihargai oleh organisasi yang berfungsi untuk menciptakan identitas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian pada bagian yang kedua atau X2 adalah komunikasi interpersonal, yang dimana dimaknai sebagai penilaian terhadap adanya perpindahan atau pertukaran informasi dari seseorang kepada orang lain dalam membentuk bahasa atau simbol yang dipahami pihak lain dalam organisasi. Kemudian yang ketiga adalah X3, yaitu kecerdasan emosional yang dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mendengarkan bisikan emosi dan menjadikan sebagai sumber informasi penting dalam memahami diri sendiri dan orang lain dalam mencapai tujuan. Kemudian yang menjadi intervening di sini adalah keterlibatan kerja. Robin dan Jones 2010 mengatakan bahwasanya definisi keterlibatan kerja adalah sebagai sebuah ukuran sampai di mana individu atau seorang karyawan secara psikologis memihak untuk pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja untuk dicapai sebagai penghargaan atas apa yang dihasilkan oleh diri sendiri. Kemudian yang menjadi variabel akhir atau variabel Z-nya adalah kinerja karyawan, yang mana dimaknai sebagai perilaku nyata dan prestasi atau kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diberikan oleh organisasi yang berkaitan kepada wewenang tanggung jawab yang dilimpahkan. Secara kerangka penelitian dapat saya sampaikan, saya uraikan sebagai berikut. Di mana dari gambar di sini ada 3 yang menjadi variabel X-nya, yaitu budaya organisasi, komunikasi interpersonal, dan kecerdasan emosional yang mempengaruhi keterlibatan karyawan sebagai variabel intervening. Kemudian yang akhirnya di ujung ada variabel kinerja karyawan sebagai yang dipengaruhi. Gambar kerangka teoritis ini merupakan modifikasi daripada kerangka yang dibuat oleh Colquitt pada tahun 2009 tentang model integratif perilaku organisasi. Kemudian hipotesis penelitian beranjak daripada rumusan masalah, maka hipotesis penelitian disertasi ini ada 9 hal yang ingin dikaji yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian. Diagram dimensi variabel budaya organisasi ada 4 dimensi, yaitu keterlibatan, konsistensi, adaptabilitas, dan misi, di mana masing-masing dimensi ini memiliki 3 indikatornya. Kemudian pada variabel komunikasi interpersonal ada 3 dimensi, yaitu upward, downward, dan horizontal atau lateral, yang mana dari masing-masing dimensi ini ada 4 indikator yang digunakan. Kemudian variabel di kecerdasan emosional itu ada 5 dimensi, yaitu pertama pengenalan diri, kedua pengendalian diri, ketiga motivasi diri, keempat empati, dan kelima adalah keterampilan, yang mana masing-masing dimensi memiliki 3 indikator. Kemudian pada variabel keterlibatan kerja itu ada 3 dimensi, yaitu perilaku, kognitif, dan emosional, yang mana masing-masing memiliki 3 indikator. Kemudian pada variabel kinerja karyawan ada 3 dimensi. Yang pertama ada kemampuan teknis, kedua kemampuan konseptual, dan yang ketiga ada hubungan internasional, yang mana masing-masing dimensi itu terdapat 3 indikator. Secara lengkap, alur lengkap penelitian, karena penelitian ini menggunakan alat bantu LISTREL, jadi seperti ini. Kemudian bagian berikutnya adalah saya ingin menyampaikan tentang kriteria penilaian hipotesis, yang mana ada 2 kriteria. Yang pertama adalah pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan nilai T-value dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai T-value atau analisis nilai T dan nilai P dari hasil pengolahan data yang diperoleh untuk kemudian dibandingkan dengan batasan statistik yang disyaratkan, yaitu di atas 1,96 untuk nilai T dan di bawah 0,05 untuk nilai P. Hal ini karena dalam LISTREL
yang menjadi syarat adalah harus di atas 1,96. Kemudian syarat yang kedua, kriteria penilaian hipotesis yang kedua adalah dapat terpenuhinya nilai goodness of fit atau fit index, yang mana minimal terdapat 2 kriteria pengujian GOF. Kemudian bab yang keempat berkaitan kepada metodologi penelitian. Ada 5 alur yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah objek penelitian yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah budaya organisasi, komunikasi interpersonal, dan kecerdasan emosional. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah keterlibatan karyawan dan kinerja karyawan. Yang kedua, dalam melakukan kajian analisis di lapangan, penulis atau peneliti melakukan 2 penilaian pokok, yaitu pertama, menentukan variabel-variabel pendukung yang sesuai dengan aspek yang sedang diteliti, serta yang kedua adalah melakukan uji variabel terhadap hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang sedang diuji. Kemudian syarat yang ketiga adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen laporan tersedia pada website OJK, serta sumber-sumber yang memuat informasi tentang perusahaan pembiayaan. Pada bagian populasi penelitian, dalam penelitian ini yang dijadikan populasi atau unit analisis adalah perusahaan pembiayaan di 3 wilayah, yaitu Medan, Aceh, dan Pekanbaru. Sedangkan unit observasinya adalah karyawan atau pegawai. Berikut saya tampilkan secara total populasi yang digunakan dalam penelitian ini ada berjumlah 200 orang dengan komposisi yang diperoleh dari tiap wilayah adalah sebagai berikut. Kemudian distribusi sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik proporsional random sampling, yang mana random sampling ada teknik pengambilan di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Menurut Sugiono 2011, proporsional random sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Adapun cara pengambilan sampel dengan mengundi sampel penelitian. Berikut saya tampilkan proses perhitungan distribusi sampelnya. Berikut kisi-kisi instrumen penelitian. Kemudian pada bagian ini saya ingin menjabarkan tentang pengujian inferensial. Dalam penelitian ini digunakan analisis dengan SAM atau Structural Accuracy Modeling. Ghazali mengatakan bahwasanya SAM merupakan gabungan dari 2 metode statistik yang terpisah, yaitu analisis faktor serta persamaan simultan. SAM adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan yang lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SAM merupakan keluarga daripada statistik multivariat dependent. Dengan SAM memungkinkan dilakukannya analisis di antara beberapa variabel dependen dan independen secara langsung. Analisis SAM merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda atau analisis jalur. Berikut kriteria daripada goodness of fit, nilai GOF yang menjadi acuan penelitian, yang menjadi acuan untuk data ini bisa dinyatakan sebagai data yang fix. Berikut hasil analisis full model fit atau dengan menggunakan alat bantu SAM Lisrel. Jadi berikut saya tampilkan dalam perhitungan Lisrel, di mana menunjukkan bahwa budaya organisasi secara T hitung itu masih di bawah daripada nilai 1,96. Artinya budaya organisasi tidak signifikan mempengaruhi keterlibatan kerja. Komunikasi interpersonal sama dengan budaya organisasi yang nilainya di bawah daripada 1,96. Yang sebagai syarat untuk menunjukkan bahwasanya ada pengaruh adalah di atas daripada nilai 1,96. Kemudian dari X3 kecerdasan emosional menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan karena nilai T itu di atas daripada nilai syarat 1,96. Kemudian dalam uji langsung antara budaya organisasi dan kinerja karyawan menunjukkan bahwasanya T hitung lebih besar daripada 1,96. Artinya budaya organisasi mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian komunikasi interpersonal mempengaruhi kinerja karyawan.
kecerdasan emosional tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian berdasarkan uji langsung keterlibatan kerja menunjukkan bahwasanya keterlibatan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan dari gambar yang saya tunjukkan tadi, ini adalah hasil daripada penghitungan direct effect atau pengaruh langsung di antara setiap variabel. Kemudian ini adalah nilai indirect effect-nya. Kemudian berdasarkan hasil daripada uji analisis, maka diperoleh kesimpulan penelitian yang ada 9 kesimpulan, yang mana pertama, tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap keterlibatan kerja karyawan, pemasaran perusahaan, pembiayaan di Medan Aceh dan Pekanbaru, yang menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak terbukti karena T value di bawah 1,96. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap keterlibatan kerja karyawan yang ditunjukkan dari hasil T value di bawah 1,96. 3. Terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap keterlibatan kerja karyawan yang ditunjukkan dengan hasil T value lebih tinggi daripada 1,96. 4. Terdapat pengaruh budaya organisasi, komunikasi interpersonal, dan kecerdasan emosional secara bersama-sama terhadap keterlibatan kerja karyawan, pemasaran perusahaan pembiayaan di Medan Aceh dan Pekanbaru. Hipotesis ini diterima karena hasil uji goodness of fit memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Kelima, terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan yang ditunjukkan dengan nilai T value lebih besar daripada 1,96. Keenam, terdapat pengaruh komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan ditunjukkan dengan hasil 2,41 lebih besar daripada 1,96. Ketujuh, tidak terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan karena nilai T value di bawah 1,96. 8. Terdapat pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja karyawan yang ditunjukkan dengan nilai 2,84 di atas 1,96. Dan bagian terakhir, terdapat pengaruh budaya organisasi, komunikasi interpersonal, dan kecerdasan emosional secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pemasaran perusahaan pembiayaan di Medan Aceh dan Pekanbaru. Dengan kata lain, hipotesis 9 diterima karena hasil uji GOP memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Penelitian ini memiliki implikasi manajerial yang ada 2. Yang pertama adalah manajemen perusahaan pembiayaan di Medan Aceh dan Pekanbaru hendaknya mengedepankan peningkatan terhadap keterlibatan karyawan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Para pimpinan perusahaan hendaknya memberikan kebijakan, aturan, atau contoh-contoh yang baik yang dapat dijadikan acuan atau ditiru oleh karyawan sehingga dapat mendorong para karyawan untuk aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan khususnya berkaitan dengan tupoksi atau tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, manajemen perusahaan pembiayaan di Medan Aceh dan Pekanbaru hendaknya meningkatkan kecerdasan emosional karyawan. Karyawan hendaknya diberikan motivasi, empati, dan keterampilan agar dapat selalu berinovasi dalam bekerja dan memperkuat perasaan sebagai bagian dari perusahaan, sehingga dapat terlibat dalam kegiatan yang ada di perusahaan dengan cara menjalankan pekerjaan secara baik, sehingga ujungnya akan meningkatkan kinerja individu maupun kinerja perusahaan. Bagian terakhir dalam riset saya ini adalah saran manajerial dan saran untuk penelitian lanjutan. Saran manajerial ada 1, yaitu lebih meningkatkan keterlibatan. Diharapkan bagi perusahaan pembiayaan mampu meningkatkan keterlibatan kerja karyawan yang terbukti dalam kesimpulan penelitian bahwa keterlibatan karyawan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan perusahaan pembiayaan di Medan Aceh dan Pekanbaru. Secara konkret, manajemen dapat melibatkan karyawan pemasaran dalam setiap kegiatan-kegiatan perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Keterlibatan karyawan akan meningkat apabila karyawan dibekali dengan kecerdasan emosional yang baik, dengan harapan kinerja karyawan akan meningkat sehingga akan meningkatkan pula kinerja perusahaan pembiayaan di Medan Aceh dan Pekanbaru. Sebagai saran untuk terakhir, yaitu saran penelitian lanjutan, ada 2, yaitu saran penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian lanjutan diharapkan penelitian mengenai kinerja tidak hanya berakhir pada penelitian mengenai kinerja karyawan pemasaran pada perusahaan pembiayaan yang ada di Medan Aceh dan Pekanbaru saja, namun diharapkan juga dilanjutkan pada pengukuran
kinerja sumber daya manusia organisasi yang lain maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, dalam penelitian ini hanya digunakan dua konstruk eksogen, yaitu budaya organisasi, komunikasi interpersonal, dan kecerdasan emosional yang ternyata berkontribusi besar terhadap keterlibatan dan kinerja karyawan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mampu mengkaji faktor-faktor lain yang sekiranya memiliki kontribusi lebih besar terhadap keterlibatan kerja dan kinerja, sehingga dapat meningkatkan atau juga menambah daripada perkembangan pengetahuan yang akan datang. Demikian yang dapat saya presentasikan. Lebih dari itu saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.